Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini kita akan membahas tentang kompensasi dan balas jasa, manajemen audit sumber daya manusia, dosen pengampu Bu Novian Ekawati SNM, Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini ada tim kami yang memaparkan materi. Yang pertama ada Indah Permatasari Dewi, yang kedua ada Muhammad Ferry Adi Prasetyo, yang ketiga ada Muhammad Fajriudyar, yang keempat ada Muhammad Nurfat Kofiman, yang kelima ada Syaiful Rohman. Oke, yang pertama ada kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah keseluruhan imbalan yang diberikan kepada para karyawan sebagai balasan atau jasa atau kontribusi mereka terhadap organisasi. Kompensasi sering disebut sebagai penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan pada pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Selanjutnya ada tujuan kompensasi. Yang pertama ada ikatan kerjasama. Maka terjalin ikatan kerjasama antara majikan dengan pegawai, di mana pegawai harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian. Kedua, ada kepuasan kerja. Dengan balas jasa, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya itu. Tiga, ada pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan pegawai yang berkualitas untuk organisasi itu akan lebih mudah. 4. Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan memotivasi bawahan yang cukup besar, manajemen akan lebih mudah memotivasi bawahannya. 5. Stabilitas pegawai. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Terakhir adalah disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis kompensasi. Jenis kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kompensasi langsung dan yang kedua kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, intensif, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap, meliputi fasilitas, tunjangan, dan asuransi. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasinya kecil. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari sewenang-wenang. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif kecil. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil.
Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih besar pula. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya kecil. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi semakin besar karena mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah rendah karena banyaknya penganggur. Dan yang terakhir, yang ke-10, jenis dan pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit mempunyai risiko yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tapi, jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risiko kecil, tingkat upah atau balas jasanya relatif mudah. Selanjutnya, apa itu balas jasa? Balas jasa adalah imbalan yang diberikan pada karyawan atas jasa dan prestasi yang telah diberikan untuk perusahaan. Adapun pertimbangan penetapan balas jasa terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi keadilan. Yang pertama, rasio kompensasi dengan masukan-masukan seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, latihan. Dan yang kedua, perbandingan rasio tersebut dengan rasio-rasio yang diterima orang lain dengan siapa kontak langsung selalu terjadi. Selanjutnya, beberapa aspek karyawan akan menerima perbedaan balas jasa. Yang pertama, perbedaan tanggung jawab. Yang kedua, berat ringannya pekerjaan. Yang ketiga, tingkat kesulitan pekerjaan. Yang keempat, besar kecilnya risiko pekerjaan. Dan yang kelima, tuntutan perlunya keterampilan dalam pekerjaan. Selanjutnya, komponen-komponen balas jasa. Komponen-komponen balas jasa ini ada 3. Ada upah, gaji, dan intensif. Upah adalah penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan. Upah ini berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi manusia dan produksi dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Yang kedua, gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, intensif. Intensif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Intensif merupakan kompensasi tetap yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Fungsi utama dari intensif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Intensif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian intensif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Baik, berikutnya yaitu peranan balas jasa dan intensif terhadap motivasi kerja, studi kasus pada PT Sony Gemerlang Medan. Yang pertama ada kondisi. PT Sony Gemerlang Medan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu. Perusahaan memotivasi karyawan dengan memberikan balas jasa berupa gaji pokok, intensif, tunjangan, fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan masa kerja karyawan. Memberikan waktu istirahat bagi para karyawan untuk mengatasi kelelahan dan kebosanan kerja, mempromosikan tenaga kerja yang berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi, peraturan ditetapkan bersama antara atasan dengan bawahan dan adanya kelompok kerja, serta atasan berusaha memahami kebutuhan dan keinginan bawahan. Yang kedua, ada kriteria. Kriteria yang pertama yaitu ada gaji atau upah karyawan. Gaji pokok yang ditetapkan untuk karyawan yaitu sebesar 30.000. Hal ini sudah cukup memadai yang diperkirakan cukup untuk kebutuhan fisik umum karyawan.
Yang kedua, uang lembur. Sistem pemberian uang lembur yang ditetapkan perusahaan cukup ketat sehingga karyawan harus berusaha mengoptimalkan kemampuannya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Yang ketiga yaitu tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi kurang memotivasi karyawannya karena jumlahnya kurang mencukupi dan juga menimbulkan kesenjangan bagi karyawan yang baru 1 tahun bekerja. Yang terakhir ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang diberikan oleh perusahaan cukup memadai dan dapat memotivasi karyawan. Kemudian ada penyebab. Balas jasa dan insentif mengandung arti tidak sekedar hanya dalam bentuk-bentuk finansial saja. Bentuk finansial langsung berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Sementara yang tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pelatihan, dan sebagainya. Selain itu, bentuk bukan finansial berupa unsur-unsur jenis pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Bentuk unsur pekerjaan meliputi tanggung jawab, perhatian, dan penghargaan dari pimpinan. Sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa kenyamanan kondisi kerja, distribusi pembagian kerja, dan kebijakan perusahaan. 4. Akibat. Produksi sepatu pada tahun 2012 banyak 1.350 pasang sepatu dan tahun 2013 turun menjadi 1.265 pasang sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan menurun. 5. Rekomendasi. 1. Sebaiknya perusahaan menambah insentif kepada karyawan yang berprestasi, memperhatikan lingkungan kerja, memperjelas status kepegawaian, menambah uang transport, peraturan yang berlaku, menambah jenis tunjangan, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan kematangan pribadi, menambah supervisi yang baik, penghargaan atas prestasi, dan meningkatkan kerjasama antar kelompok kerja. 2. Fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan untuk memotivasi karyawan hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan sehingga karyawan merasa puas bekerja pada perusahaan. 6. Ada tindak lanjut. Yang pertama, perusahaan hendaknya memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut memberikan ide maupun keinginan mereka dan kebutuhan mereka, sehingga karyawan dengan senang hati mengoptimalkan produktivitasnya. Yang kedua, karyawan hendaknya selalu menjaga kedisiplinan, terutama masalah keterlambatan jam kerja yang akan berpengaruh pada pengurangan produksi perusahaan. Yang ketiga, karyawan hendaknya lebih mengembangkan prestasi dan produktivitas kerjanya dengan aktif mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan supaya mendapat insentif yang lebih besar lagi. Selanjutnya ada tabel pertanyaan dari manajemen audit PT tersebut. Yang pertama, apakah sistem pemberian kompensasi sudah sesuai? Jawabannya, ya, dalam PT Sony Gemerlang Medan sudah sesuai dengan aspek-aspek tujuan, metode, asas-asas, dan faktor-faktor di dalamnya. Yang kedua, apakah kompensasi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan? Jawabannya sudah, karena PT Sony Gemerlang Medan sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, apakah kompensasi menarik karyawan untuk mencapai tujuan? Jawabannya ya, sistem pemberian uang lembur yang ditetapkan perusahaan cukup ketat, sehingga karyawan harus berusaha mengoptimalkan kemampuan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Yang keempat, apakah kompensasi sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan? Jawabannya tidak, karena pemberian kompensasi pada PT Sony Gemerlang Medan masih di bawah UMR. Yang kelima, bagaimana kompensasi ditetapkan perusahaan? Jawabannya, kompensasi atau bonus diberikan dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan masa kerja karyawan. Yang keenam, apakah kompensasi memberikan motivasi bagi karyawan? Jawabannya ya, karena dengan adanya kompensasi dapat meningkatkan produktivitas para pegawai dan pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan tiap pegawai. Dan yang ketujuh, apakah kompensasi memberikan kepuasan bagi karyawan? Jawabannya ya, kompensasi telah memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang ke-8, apakah insentif atau kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan? Jawabannya iya, keterkaitan insentif dengan kinerja karyawan sangatlah signifikan. Semakin tinggi kompensasi, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang ke-9, apakah ada kebijakan kompensasi untuk setiap bagian? Ya, perusahaan memberikan kompensasi berupa gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas kesehatan atas kinerja karyawan berdasarkan pendidikan dan masa kerja karyawan. Yang 10, apakah pemberian tunjangan sudah memenuhi persyaratan berlaku? Ya, perusahaan memberikan tunjangan berupa transportasi kepada karyawan yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Selain itu, karyawan juga mendapatkan tunjangan atau fasilitas kesehatan. Sekian dari video yang kami paparkan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.